wanita sombong dan sewenang-wenang ini. Sudah tidak berguna bagiku, membawanya hanya akan jadi beban. Tolong aku. Aku tidak mau mati. Tolong aku. Aku tidak mau mati. Kimeng. Kimeng. Menurut wasiat almarhum Bapak Ling, jika cucu perempuannya, Ling Yan, meninggal karena kecelakaan, maka seluruh asetnya akan disumbangkan seluruhnya ke lembaga amal. Apa maksudnya? Akulah suami Ling Yan. Harta dalam perkawinan seharusnya diwarisi olehku. Sayangnya, Anda dan Nona Ling Yan menikah di Las Vegas tanpa sertifikasi dari kedutaan, tidak memenuhi syarat hukum waris. Ternyata Ling Yan sudah lama berjaga-jaga terhadapku. Pelacur Ling Yan itu menipuku. Segera carikan aku wanita yang mirip dengan Ling Yan. Sekarang, hanya dengan menyuruh orang berpura-pura menjadi dia, aku baru bisa mendapatkan warisan keluarga Ling. Milikku ini tidak akan kulepaskan pada siapapun. Mau apa? Ganti obat untukmu. Bukan kamu siapa? Kamu tidak ingat aku? Kamu... Kepalaku sakit sekali. Kenapa aku tidak ingat apa-apa? Aku ini siapa? Aku hilang ingatan. Namamu Xiao Yao. Kamu orang miskin, kami punya utang menumpuk. Xiao Yao. Lalu ini tempat apa? Daerah terpencil yang miskin. Kami ke sini untuk menghindari utang. Kamu siapa? Aku Xiao Ye, sepupumu. Mulai sekarang, apapun yang terjadi, kamu harus mendengarkan aku. Lalu kenapa aku bisa hilang ingatan? Beberapa hari yang lalu, kepalamu ditendang keledai. Ini apa yang kamu kenakan padaku? Kain kafan yang belum dicuci bersih. Lalu selimutmu ini? Berat banget, kayak papan peti mati. Coba kamu cium bau apa ini? Dan aku kasih tahu ya, di bawah kasur ini ada sesuatu. Ini bikin pinggangku sakit. Aku cari sendiri. Lihat, cuma satu kacang polong aja udah bikin sekujur tubuhku sakit. Masa sih aku orang miskin? Kulit orang miskin mana ada yang segitu manjanya? Kalau aku, pasti seorang putri kacang polong yang manja dan berharga. Menurutku kamu beneran deh, otaknya udah kemasukan keledai. Malas ngomong sama kamu. Ini apa? Sandal dong. Jelek banget. Aku nggak mau pakai. Aku mau pakai sandal kamelia yang bertabur berlian. Suka-suka kamu, mau pakai atau enggak? Jelek mampus. Hei, tunggu dulu. Jujur aja kasih tahu aku apa bener aku bukan orang kaya. Udah sadar dari mimpi, ayo bangun kerja. Mulai sekarang, cuci baju, masak, bersih-bersih, semuanya jadi tanggung jawabmu. Tidak mungkin. Mustahil. Tempat ini begitu sederhana. Mana mungkin ini rumahku? Wajah ini, gaya ini. Sekilas lihat saja sudah tahu anak orang kaya. Mana mungkin aku orang miskin? Lihat, tangan kecil ini putih dan halus. Pasti belum pernah kerja kasar. Aku tidak mungkin orang miskin. Tidak mungkin.
Yang kau carikan untukku, itu orang-orang macam apa? Wajahnya penuh sanjungan, mau mengaku sebagai Ling Yan. Yang kuinginkan adalah yang sombong, sangat angkuh, mengerti? Pergi! Katakan. Tuan Hei, lokasi kecelakaan sudah ditemukan. Di luar perbatasan. Di TKP tidak ada mayat yang cocok dengan DNA Ling Yan. Segera blokir semua perusahaan. Grup Ling di dekat perbatasan. Awasi baik-baik Nirvana Su. Siapapun tidak boleh mendekat. Siap. Atur jadwalku. Aku akan periksa sendiri. Siap. Ling Yan. Aku menjilatmu seperti anjing, tapi kau menganggapku seperti pencuri. Semua penghinaan yang kuterima darimu akan kubayar satu persatu. Apa mataku bermasalah? Nggak ada daging sapi, nggak ada paha ayam, nggak ada udang, nggak ada telur kepiting. Bahkan telur orak-arik aja nggak ada. Martabat mie ini di mana? Ini kayaknya pengemis aja nggak mau makan. Xiaoye, kamu lagi isengin aku ya? Mau makan ya makan, nggak mau ya udah. Terlalu sederhana, aku nggak bisa makan. Kita kan lagi ngumpet dari debt collector, bukan lagi liburan. Kalau nggak makan, ya kamu sendiri yang nanti kelaparan. Rasanya biasa aja. Aku cuma lagi lapar banget. Kamu ngapain liatin aku? Makan aja yang punyamu sendiri. Ada apa? Siapa yang izinkan kamu masuk pergi? Tunggu dulu. Ada serangga di sana. Serangga, besar banget. Kecoa juga belum pernah lihat. Apa itu kecoa? Lantainya kotor. Aku nggak mau injak pakai kaki telanjang. Itu mati. Kamu berani-beraninya pakai sandal yang habis dipakai gebuk serangga ke kakiku. Aku mau sandal baru. Kok tiba-tiba aku nggak bisa lihat? Apa aku buta? Kamu ngapain? Aku buta. Kamu harus tanggung jawab. Ini mati lampu. Kamu juga belum pernah lihat. Apa itu mati lampu? Listrik padam ya. Ini gimana? Xiaoye, Ada apa? bisa nggak kamu temani aku di depan pintu? Aku takut gelap. Xiaoye, Ada apa lagi? kasih aku baju baru lagi dong. Kamu kan punya baju sendiri. Satu baju kok bisa dipakai 2 kali? Pengemis aja nggak segitunya. Aku seharusnya nggak menyelamatkanmu dulu, si pengganggu kecil ini. Kalau kamu nggak kasih aku pakai, aku nggak bakal tidur malam ini.
Kak, Kok kamu belum tidur? tempat ini bau dan kotor. Ada serangga juga. Buffnya udah penuh. Pokoknya aku nggak bisa tidur. Kamu juga kan belum tidur. Lapar. Aku buatkan kamu makanan. Aku mending mati kelaparan daripada makan mie polos yang bening dan hambar nggak bermartabat itu. Oke. Kamu tahu nggak pisau kamu ini? Paling cocok buat motong steak. Itu Wagyu Premium. Yang ada pola marblingnya. Pernah lihat nggak? Dagingnya yang padat, teksturnya yang lembut. Gigit sekali, mulut langsung penuh lemak dan saus. Nah, pas itu harus ditambah rempah-rempah. Terus sausnya juga. Pas itu minum anggur merah paling enak. Kamu nggak tahu enaknya kayak gimana? Kamu pasti nggak tahu. Kamu cuma suka mie polos. Kak, jangan pergi. Steak. Daging panggang. Xiao ye. Taruh aku sama dua hal ini. Ini kelaparan sampai mau makan orang. Tangan yang putih dan lembut ini masa dipakai buat cuci baju? Tapi kalau nggak dicuci juga nanti nggak ada baju yang bisa dipakai. Semangat! Siapa yang kurang ajar berani-beraninya ganggu gua? Maaf, aku nggak sengaja. Wah, ada cewek baru yang segar. Kalian mau apa? Aku kasih tahu ya. Sepupu laki-lakiku lagi nunggu aku di rumah. Aku kasih tahu ya, dia setinggi ini, pinggangnya sebesar ini. Bisa bikin kalian ketakutan. Oh, tukang kayu baru itu. Gua cuma perlu 1 jari buat menghancurkannya. Bener masih muda. Jangan sentuh aku, jorok banget. Tangannya wangi banget. Baru pegang muka aja reaksinya udah kayak gini. Nanti gua raba seluruh tubuhmu. Pasti teriakannya bikin greget. Kau jangan ikut campur. Kau cari mati. Barang jorok, jijik, mau macem-macem sama aku kau pantas. Pergi, Kalian tunggu saja. Nanti gua laporin ke Bang Macan. Kalian pasti mati. jangan pergi. Kalau berani tetap di sini. Dulu kerja apa? Jago juga ya bela dirinya. Tukang kayu. Tukang kayu? Ini daerah perbatasan dua negara, tempat yang liar. Kedepannya, selama kau tinggal di dalam rumah, aku bisa jamin keselamatanmu. Dia baik banget sama aku. Jangan-jangan dia memang kakakku? Pergi cuci baju. Kalau belum selesai, jangan pulang. Bajingan, mustahil deh kakakku. Ini botol terakhir Nirvana Su.
Kaki sakit. Aduh, kaki. Sakit banget nih kaki. Lebih keras dong, lagi puasa. Kaki juga pegel nih. Enak banget. Kamu mau ngapain? Aku lagi. Xiao Ye. Xiao Ye, bukannya kamu kakakku, kamu berani-beraninya melakukan hal mesum seperti ini padaku. Aku kasih tahu ya, aku. Diam, jangan berisik. Aku nggak suka tipe wanita kayak kamu. Nggak ada minat sama sekali. Maksudmu tipe wanita kayak aku? Sejelek itu? Cuman kakimu belum sembuh total. Aku lagi periksa kakimu aja. Sandalnya keras banget, udara di sini jelek, banyak orang jahat. Dengar ya, di tempat kayak gini, tiap detik aku di sini, aku merasa hidupku terbuang percuma. Kamu. Dingin. Dia ganteng banget, jantungku berdebar kencang. Suasananya agak aneh, jangan-jangan aku yang aneh. Sudah, tidur yang cepat. Tunggu. Xiao Ye ternyata pakai tangan yang pegang kakiku. Buat nutup mulutku aku. Aku ini benar-benar gila sampai bilang dia ganteng. Sarang anjing kayak gini emangnya siapa yang tinggal di sini? Aku nggak tahan lagi. Cepat tidur. Besok aku ajak kamu ke suatu tempat. Tempat apa? Tempat yang bisa menyelamatkan nyawamu. Tempat yang bisa menyelamatkan nyawaku? Hanya di sini, obat penyelamat nyawamu bisa ditemukan. Ayo pergi. Di sana. Kamu akan terus memperhatikan aku dari belakang, melindungiku kan? Pergilah. Dari mana datangnya orang kampungan ini? Bagaimana dia bisa masuk? Pasti tukang bersih-bersih baru. Ulangi lagi. Cewek kampung itu, berhenti. Xiao Ye, ada orang mendekatiku. Gimana nih? Jangan panik. Dari mana datangnya cewek kampung ini? Lari-lari sembarangan apa? Ini bukan tempat untukmu. Keluar! Kamu bisa tampar orang, tampar dia. Tampar, pukul. Dasar kamu. Minggir. Maki dia, sombong dikit.
Beraninya kamu menghalangiku. Tempat yang ingin ku datangi seluruh dunia harus beri jalan untukku. Rasanya familiar, dimaki kayak gini. Ini kenapa ya? Nada bicaranya bikin lututku lemas, nggak berani membantah. Kamu itu nona besar. Nona besar, syukurlah nona baik-baik saja. Silakan ikut saya. Ikut dia. Nona, silakan. Kau. Dasar bajingan, beraninya kau mengunci pintu. Maaf Nona, Hei Xiao akan segera tiba. Lebih baik Nona nurut saja. Hei, buka pintunya. Hei, jangan pergi. Halo Hei Xiao. Nona sudah muncul. Halo Xiaoye, kau dengar? Halo? Halo? Halo, Aku di sini. Xiaoye. Aku dikunci di sebuah kamar di lantai atas. Di sebelah kiri koridor ada kantor direktur. Aku tahu. Kau di luar kan? Oke, cepat buka pintunya untukku. Halo? Halo Xiaoye? Halo? Aku tidak bisa membawamu pergi. Apa katamu? Bulan di rawa-rawa. Memang cuma bayangan. Nanti, kamu jadi putri manjamu. Sementara aku kembali ke tempat berduriku. Kamu dan aku memang bukan dari dunia yang sama. Kamu tinggalkan aku. Kamu kan kakakku, Xiaoye. Masa kamu tega tinggalkan aku? Kamu bilang kamu akan selalu mengikutiku dari belakang, Xiaoye. Xiaoye. Keluarlah, Xiaoye. Kamu bawa aku ke sini cuma buat ninggalin aku ya. Xiaoye. Kamu lagi bercanda kan? Aku nggak percaya. Xiaoye, buka pintunya, Xiaoye. Xiaoye. Kenapa bohongin aku? Kalau ketahuan, kamu habis. Tuan Hei. Mana orangnya? Tuan Hei. Tangkap dia. Bantuan! Tuan Hei. Tangkap dia. Bantuan! Semua satpam berkumpul di lantai atas. Kunci terbuka. Kucing liar kecilku memang bandel, tidak nurut. Paling suka main petak umpet denganku.
Kuncinya kutangkap, kucing liar. 3, 2, 1. Ada apa? Cepat periksa ruang listrik. Mana orangnya? Banyak mata mengawasi, tapi tidak bisa menangkap satu orang pun. Kalian ngapain aja? Bodoh, dasar goblok. Cepat kejar, dia tidak akan lari jauh. Ciao ya. Dasar brengsek. Kau. Kenapa kau tinggalkan aku? Kenapa kau tinggalkan aku? Sudahlah. Ini obat penyelamat nyawaku. Iya, aku jadikan kau umpan biar mereka teralihkan. Aku bisa tembus keamanan dapatkan Nivanasu. Kenapa dari awal tidak bilang? Dengan IQ-mu, kalau ku beritahu sebelumnya, kamu sulit berakting sempurna. Anak kucing yang marah baru bisa jadi macan tutul. Anak kucing liar suka sembunyi di celah. Kamu sembunyi di sini? Mana orangnya? Diam saja apa? Cari. Tidak baik, Tuan He. Semua yang ada di lab, Nirvana serumnya hilang semua. Apa? Tadi ada yang masuk ke lab. Rekaman buka kuncinya adalah sidik jari Nona. Bodoh, sekumpulan bodoh. Ternyata semua ini adalah rencanamu. Tapi bagaimana kamu bisa punya sidik jariku? Terus lagi, kenapa mereka memanggilku Nona? Karena kamu mirip dengan nona keluarga Ling. Aku... Pantas saja. Aku kasih tahu waktu aku menampar orang itu, dia sama sekali tidak berani melawan. Ayo, pulang. Pulang. Banyak sekali. Bisa hidup lebih lama lagi. Kak, lagi ngapain sendirian di sini? Warnanya ini, bentuknya ini. Makin kulihat, makin terasa nggak enak aja. Jangan-jangan kamu lagi bikin papan roh?
Coba lihat baju kamu sendiri, semuanya putih polos, ditambah tali rami lagi. Penampilanmu ini lebih nggak enak dilihat kali. Kamu ngerti apa? Ini namanya gaya. Oke, Kamu pikir aku mau kayak gini? Emang lagi nggak ada baju lain. Kamu juga nggak beliin aku. Xiao Ye, tolong dong beliin aku baju. Boleh nggak? Aku beneran nggak punya baju lagi. baik, kamu tidur dulu aja. Bener. Kapan aku pernah bohong sama kamu? Kalau bohong jadi anak anjing. Iya. Kalau gitu aku tidur dulu, Kak. Selamat malam. Xiao Meng, entah di dunia sana, ada pembunuhan enggak ya? Jaga baik-baik dirimu. Jangan sampai gagal lagi. Tuan Hei, kenapa Bapak datang ke Biancheng? Orang-orang di sekitarku tidak berguna. Hayaya bisa mengandalkanmu, Abao. Pasang sayembara di desa-desa sekitar. Cari wanita ini. Hidup harus bertemu orang, mati harus bertemu mayat. Hidup harus bertemu orang, mati harus bertemu mayat. Baik. Tenang saja, Pak. Itu dia, Baoge. Di desa Taohua ada tukang kayu baru. Wanita ini adalah sepupunya, persis seperti di foto. Cantiknya luar biasa, tubuh dan wajahnya sempurna, tapi dia benar-benar jago berkelahi. Sampai sekarang, kepalaku masih berdengung. Kamu yakin wanita ini? 100% yakin, kepalaku dan benjolan karena dipukulnya masih ada. Tangkap dia, ayo. Ini mobil apa? Keren banget. Mobil, Mbak. Mobil bak. Untuk mengangkut roti? Untuk mengangkut orang bodoh sepertimu. Ayo naik, ku beli kamu baju. Kalau gitu aku yang nyetir. Mari kita saling mengalah. Kamu duduk di sana, pakai sabuk pengaman. Harus pakai sabuk pengaman. Di sini? Iya. Cek! Kamu tidak ikut? Baoge nggak ketemu. Mereka berdua nggak ada di rumah. Kuncinya juga nggak ada di rumah. Mungkin udah pergi. Pasti ada yang lihat mereka pergi kemana. Ketuk semua pintu tetangga. Tanyain buat gue. Siap. Kak, yang ini sama yang ini gimana menurut lo? Meski bahannya agak jelek, tapi kan masih baru. Coba aja semuanya. Banyak amat. Keluarga kita kan punya utang. Nih, gue kasih tahu fakta unik. Nyoba baju nggak bayar. Cepet banget mereka nyariin. Dia tuh Beda banget kayak Phoenix sama ayam kampung. di toko ini banyak cewek cantik. Ayo masuk lihat-lihat. Diam, penagih utang kita ada di luar.
Ayo, coba lihat di ruang ganti. Coba lihat di ruang ganti. Bagaimana ini? Mereka akan masuk. Jangan takut. Mau dong nggak? Main game? Maksudmu apa? Chow Ye, kamu ngapain? Ini waktunya buat apa sih? Kamu... Chow Ye. Sebenarnya kamu kerja apa sih? Kamu sebenarnya kerja apa sih? Aku tukang kayu. Biasanya ngerjain perbaikan furniture. Kadang juga perbaiki orang. Bang, ini cuma masalah utang piutang doang. Kita nggak perlu sampai berantem sama orang lain. Mungkin kita punya rencana cadangan. Kamu punya rencana cadangan? Awalnya sih nggak ada. Sekarang ada. Anak muda zaman sekarang memang kreatif ya. Ayo, cari tempat lain. Bos, wanita tadi belum diperiksa. Yang kita cari adalah putri orang kaya, bukan pelacur yang selingkuh di ruang ganti dengan orang lain. Pria tadi tidak biasa, lihat matanya saja, sudah membawa beberapa nyawa. Tempat seperti ini, sekali cangkul pasti ada mayat. Kalau gua sama kayak kalian, nggak punya naluri, udah mati berkali-kali. Detak jantungku cepat sekali, pasti karena terlalu takut. Tenang, tenang. Chow Ye, jangan-jangan dia merasa aku keterlaluan? Ayo pergi, bawa baju yang kau pilih, pulang. Xiaomeng. Kak, yang mana yang lebih bagus? Kak. Kak. Bang. 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 Halo, apa kamu lihat seorang tingginya kira-kira segini, terus pakai jas hitam? Nggak lihat. Itu apa kamu lihat seorang matanya besar, hidungnya mancung? Nggak tahu. Dia. Bang, jangan nakut-nakutin aku dong, Bang. Chow Ye, kamu lari kemana sih? Chow Ye kabur. Dia bawa aku keluar. Cuman buat ninggalin aku. Aku harus pergi kemana ya? Aku siapa namanya ya? Apa aku nggak punya saudara atau teman sama sekali? Masa sih? Ada yang bisa kasih tahu aku nggak? Aku ini sebenarnya siapa namanya? Bang, jangan bercanda sama aku. Aku bakal nurut semua perkataanmu, oke? Bang. Aku nggak akan lagi. Bang. Aku kayaknya baru aja lihat dia. Dia pasti ada di sini. Kok tiba-tiba hilang sih? Tubuh yang di sana. Itu dia. Bang.
Aku pikir aku tidak akan bertemu kamu lagi, Kak. Kamu takut sekali tidak bisa bertemu aku? Mulai sekarang aku akan nurut kata-katamu. Tolong jangan tinggalkan aku lagi ya. Putri kecil yang angkuh berubah jadi kelinci kecil yang ketakutan. Baik. Mulai sekarang aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Kalau gitu, tunggu aku sebentar. Ini baju yang dulu aku hilangkan. Kak, kamu berhasil menemukannya kembali. Ini hadiah untukmu. Benarkah? Cantik sekali. Terima kasih, Kak. Duduk yang baik. Baik. Kak, lagi mandi. Kebetulan, kamu bisa coba mandi bir. Bisa redakan stres, merilekskan pori-pori, mengendurkan otot. Sudah aku siapkan untukmu. Hari ini kamu benar-benar capek ya. Oh iya. Aku belikan kamu piyama baru. Bisa kamu pakai habis mandi. Dibeliin buat aku? Tendesau. Hari ini aku beli baju. Separuhnya buat kamu. Aku bisa coba mencuci baju, mengepel lantai, bersih-bersih, apa aja, suruh aku ngapain aja boleh. Pokoknya Kak, aku mohon kamu benar-benar jangan tinggalkan aku. Aku tidak akan. Tenang saja. Oke. Kalau gitu kamu rendam dulu ya. Sudah hampir selesai. Nanti aku pijitin kamu. Nggak usah. Kalau gitu, gosok punggung. Mengeringkan rambut. Menyodorkan buah. Aku bisa apa aja, Kak. Semua itu nggak perlu. Kak! Tenang saja. Kak, kamu benar-benar nggak mau. Kak! Sepertinya dia hari ini benar-benar ketakutan, mulai mengandalkanku seperti kakak kandungnya sendiri. Tapi sepertinya keadaan berkembang ke arah yang tidak baik. Kamu ngapain? Jangan pikir bisa kabur diam-diam waktu aku tidur. Nggak akan. Kalau gitu aku tidur di sebelahmu. Kita berdua cowok cewek sendirian, kamu... Kamu kan kakakku. Takut apa? Aku bukan. Kamu. Kamu mau mengujiku lagi, kan? Kali ini aku benar-benar tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Kak, aku sebelumnya tidak mendengarkan kata-katamu. Tidak mempercayaimu adalah kesalahanku. Maafkan aku. Aku cuma punya kamu satu-satunya keluarga. Kalau kakak tinggalkan aku harus bagaimana? Aku akan jadi tidak punya rumah. Aku akan jadi anak yatim. Kak, Sudah, tidur. kakak pasti tidak akan diam-diam pergi, kan? Tidak. Aku tidak percaya. Kakak, selamat malam.
punya kebiasaan bersih-bersih. Tidak tahan melihat barang kotor. Sampah. Xiaomeng. Xiaomeng. Aku sudah sedekat ini. Baru sekarang kamu sadar. Xiao Ye, kamu jadi menurun. Kamu tidak mati. Kenapa hatimu kacau? Karena wanita di dalam rumah itu? Bertahun-tahun ini kemana saja kamu? Kalau aku dan dia hanya bisa melindungi satu orang, kamu pilih siapa? Maksudmu apa? Jawaban salah. Xiao Yes, kamu adalah milikku. Dulumu, sekarang masa depan. Selalu. Siapapun yang berani mendekatimu, akan kubunuh dia. Cuma anak orang kaya yang bodoh. Kamu begitu khawatir padanya? Aku bisa marah loh. Dia di mana? Di hatimu hanya boleh ada aku. Kamu yang menangkapnya? Emang, terus kenapa? Kamu mau berbalik melawan aku demi dia? Yang penting kamu kembali. Dia itu apa? Jawab and benar. Aku tidak suka baju yang dia beli. Ganti yang lain. Ku akan mengajakmu menemuinya. Mas. Mas, aku perkenalkan. Ini tunanganku Hejun. Tunangan? Senang bertemu, Mas. Asal kita bisa urus Ling Yan untuknya, dapatkan warisan keluarga Ling, kita bisa dapat imbalan 1 miliar. Tuan He, ada minat buat transaksi? Tidak, pergi. Kamu akan tertarik. Xiao Ye, Koda, malapetaka, anggota inti Tim Thunder, salah satu predator paling berbahaya di dunia. 3 tahun lalu, aku ingin mencuri sendiri 20 juta hasil curian, tapi habis-habisan tetap tak bisa menang darinya. Akhirnya cuma bisa pura-pura mati di hadapannya. Kalau dia nekat melindungi Ling Yan, berapapun orang yang kau kirim, bukan lawannya. Hanya aku yang bisa urus pria ini. Sebut harganya. Aku mau. 1 miliar. Setuju. Jangan lupa, kau masih berhutang 1 nyawa padaku. Anggap saja untukku, tahan sebentar lagi. Kak. Oh ya, dia siapa? Pacar kakakmu. Rupanya kakak sudah punya pacar. Kak, kenapa baru bilang sekarang? Halo kakak, aku Xiao Yao. Payudara besar, pinggang ramping, kaki jenjang. Memang punya modal. Cuma barang cantik yang tak berguna. Bagaimanapun kamu menggoda di depan Xiao Ye memamerkan diri, kamu tetap cuma mainan. Hanya aku, rekan seperjuangannya yang sebenarnya. Cinta pertamanya yang tak terlupakan. Xiao Ye,
Ayo kita pulang ke Tiongkok bersama, ikut menghadiri pernikahan Xiaoyao dan Tuan He. Bagaimana? Boleh, boleh. Kak, ayo ikut. Baik. Ya. Kamu suka Hejun? Wajahnya saja aku tidak ingat. Mana mungkin aku menyukainya. Lalu kenapa kamu mau menikah dengannya? Karena dia kaya, sangat-sangat kaya. Suka uang, suka baju dan tas. Ternyata jiwa putri keluarga Ling tetap menyukai kehidupan mewah. Kak, dia berjanji akan melunasi utang judi keluarga kita. Kakak tidak perlu bekerja keras lagi nanti. Kau melakukan ini untukku? Tante Sai, kamu adalah satu-satunya keluarga yang kumiliki. Kakak yang paling kusayang. Ini bunga untukmu. Aku... Xiaoye, kalian sedang apa? Aku alergi bunga liar. Maaf, aku. Juga alergi teh hijau. Aduh, banyak sekali serangga kecil ini. Ayo pergi. Xiaoye, aku mengganggu Nona Lingmu. Kamu tidak marah padaku, kan? Masa sih? Dia tidak pantas. Jawaban yang benar. Sepertinya aku terlalu khawatir. Hampir saja melukai 10 miliar, seram sekali. Cantik sekali. Ling Yan, kamu cinta padaku? Kamu pantas. Lalu dengan alasan apa menuntutku setia padamu? Karena aku yang bayar. Anjing keluarga Ling. Sekalipun mati kelaparan, tidak boleh makan daging dari keluarga lain. Xiaoyao, kamu cinta padaku? Tentu saja cinta. Lihat nggak? Malu nih. Dia sekarang kayak gini. Aku suka banget. Lembut dan manja. Mainin pasti enak banget. Nanti setelah pulang ke negara dan menikah, aset keluarga Ling senilai triliunan akan jadi milikku. Aku akan ikat dia di kasur dan mainin sampai hancur. Tenang aja. Nanti nggak akan kurang. 10 miliar kalian. Satu sen pun nggak akan kurang. Xiao mau mainin dia sampai hancur. Sekarang juga bisa. Nggak perlu nunggu pulang ke negara. Ini, dia kan mau disuntik. Ganti dengan ini. Jangan cari dia. Aku mau keluar cari udara segar. Malam ini temani aku. Aku masih ada urusan duluan ya.
Xiaoye, Hejun kasih aku obat. Tolong aku. Aku antar kamu ke kamar. Aku tahu kamu masih punya perasaan padaku. Xiaoye. Aku ditipain. Tolong aku. Jangan pura-pura. Denyut nadimu normal, suhu tubuhmu juga biasa. Sudah 10 menit, obatnya seharusnya sudah bereaksi. Tak kusangka kamu, Lingyan, juga punya hari di mana kamu jadi genit. Kemari, mendekat. Sudah jelas, kita sudah punya surat nikah, tapi kamu tak pernah mau kusentuh, selalu bersikap tinggi hati, dan sok jagoan. Hari ini aku akan membuatmu berlutut memohon untuk kumaini. Aku memang kehilangan ingatan, bukan berarti aku bodoh. Berani-beraninya kamu memberiku obat. Siapa yang beri kamu nyali? Berdiri. Nona Lingyan, silakan naik. Nona Lingyan, Tolong aku. Lingyan, nama ini terdengar sangat familiar. Sebenarnya, siapa sebenarnya Lingyan ini? Kamu berani mendekat? Kita urus urusan kita masing-masing. Kamu berani mendekat? Kamu tidak takut padaku? trik yang sama tidak akan mempan untuk kedua kalinya. Waktu kamu mendekatiku tadi, aku sudah melucuti senjatamu. Anggap saja untuk 10 miliar untuk aku tahan sebentar lagi. Betina, biar Imai tolongnya itu untuk kebaikanmu sendiri. Sekarang, statusmu adalah saudara laki-lakinya. Kamu tidak bisa membantunya. Pilihannya, cari pria untuk membantunya melepaskan hasratnya. Hanya bisa melihat dia dihancurkan oleh orang lain atau kamu sendiri yang membantunya. Lalu menjadi trauma terbesar seumur hidupnya. Tidak ada obat khusus juga, tidak ada efek samping. Temani dia sampai energinya habis terlampiaskan. Setelah lelah beraktivitas, dia akan baik-baik saja. Lingyan, kamu di mana? Xiaoye. Andai saya kamu bukan sepupuku. Aku bukan sepupumu. Aku tidak percaya. Bagaimana kamu membuktikannya? Sepupumu tidak akan menciummu seperti ini. Kakak laki-lakimu juga tidak akan mengurungmu dalam pelukannya.
Maaf, seharusnya aku bertindak lebih cepat. Banyak bicara. Aku ingat semuanya. Akhirnya kutemukan pria yang benar-benar setia padaku. Kau berani melakukannya dengannya. Aku tahu, kau selalu ingin membalas dendam padanya. Membuat Nona Ling yang sombong menundukkan kepala mengeluh di bawahmu. Rasanya enak, kan? Kesetiaan mutlak yang kukira. Ternyata cuma tipuan lagi. Kamu melindungi Ling Yan karena ingin memanfaatkan hak istimewa keluarga Ling untuk menyamarkan kepulanganmu ke dalam negeri. Hukum di dalam negeri sangat ketat, baru kamu bisa lepas dari kejaran dan hidup seperti orang normal. Tebakanku benar, kan? Benar. Jawaban yang tepat. Ini adalah Nirvana Su. Ambil ini untuk menyelamatkan putri kecilmu. Jangan sampai dia mati. Kalau tidak, kita tidak akan dapat uang sepeser pun. Tuan He, sudah lebih baik. Temukan dia untukku. Aku akan pakai tang untuk mencabut giginya satu persatu. Tuan He, dia datang. Xiao Yao, kamu masih berani kembali? Berani memukul Tuan He, kamu cari mati. Katanya anjing yang dikebiri akan lebih penurut. Ling Yan, ingatanmu sudah pulih? Ingat kembali lagi, terus mau apa? Ini kan kota perbatasan. Raja jauh di sana, kuasa tak sampai sini. Kau cuma perempuan, mau melawan? Lepaskan Tuan He segera. Lupa kasih tahu kalian. Keluarga Ling kami, dendam pasti dibalas. Jauh pun akan kami habisi. Nona besar, ini semua salah si He. Dia yang memaksaku. Nona besar, kasihanilah nyawaku. Nona besar, maafkan aku. Nona besar, ampunilah. Ampunilah aku, Nona besar. Nona besar, maafkan aku. Hei John, kau sendiri yang memilih jadi anjing. Berani-beraninya kau mengkhianati majikan. Kau bilang diri kau hina atau tidak? Aku hina. Dulu keluarga He bangkrut. Aku yang mengambil anjing terlantar sepertimu. Kalau kau punya harga diri, saat itu kau bisa menolak. Tapi kau tidak. Kau sendiri yang memilih jadi anjing. Berani-beraninya kau mengkhianatiku. Aku tidak mengkhianatimu. Aku selalu mencarimu. Ambil itu makan. Aku akan mengampuni nyawamu. Memang anjing yang patuh.
Lingyan, aku benar-benar mencintaimu. Mencintaiku? Jijik sekali. Penjaga. Kamu harus disuntik. Ingat posisimu, kepala keamanan. Inilah dia sebenarnya. Putri kecil keluarga Ling, selalu angkuh. Semua yang terjadi saat kehilangan ingatan. Semuanya adalah kecelakaan yang tidak ingin dia ingat kembali. Nona Lingyan. Anda harus disuntik. Kondisi kesehatan saya menjadi tanggung jawab dokter. Sedangkan kamu hanya bertanggung jawab atas keamanan pribadi saya. Jangan melampaui batas. Ciao ya. Hubungan kerja kita belum berakhir. Jika ingin ikut saya pulang ke negara asal, saya beri kamu kesempatan. Sebelum saya naik mobil, jika kamu tak bisa mengikuti, kalau saya akan kuberi kamu hadiah. Ini, ada bunga untukmu. Saya alergi terhadap bunga liar. Juga alergi terhadap teh hijau. Aduh, serangga kecil ini benar-benar banyak. Di saat aku paling membutuhkanmu, kamu diam saja. Sekarang masih mau berpura-pura penuh perasaan apa? Naik mobil. Sudah kukatakan, akan syaut menikuriku. Akan kuberi hadiah. Kalung anjing ini dibuat khusus untukmu. Hanya aku yang bisa membukanya. Begitu dipaksa membukanya, lokasimu akan melalui satelit keluarga Ling, ishram ke seluruh dunia. Bagaimana kakak? Ancaman tidak berguna bagiku. Kamu bisa coba merayu
Aku mau kau mengawalku. Menikah. Kamu masih punya waktu setengah jam. Jam 8, temani aku ke pesta malam. Biarkan aku yang menemanimu. Aku ingin suami sahmu. Cuma model itu, kamu pantas? Kamu pikir dia memilihmu karena suka sama kamu? Memangnya kenapa? Jujur ku beritahu, dia sakit, butuh suntikan rutin buat bertahan hidup, tapi asalkan punya hubungan suami istri yang normal, bisa berhenti minum obat. Itulah sebabnya sebelum meninggal, Pak Ling memaksanya untuk segera menikah. Dan aku adalah pria yang dia pilih, mengerti? Waktunya kamu disuntik. Ingat posisimu, kepala petugas keamanan. Pantas saja dia menolak disuntik. Dasar orang bodoh yang tak tahu diri. Beneran mengira dia tertarik padamu. Kamu cuma hanya alat untuk berhenti minum obat. Sebelum ketemu aku, dia lebih milih disuntik daripada sentuh kamu. Kamu benar-benar menyedihkan. Xiao Ye, Halo. Awasi mereka berdua, setiap orang yang mereka temui. Terutama seorang wanita berambut pendek yang merokok. Kalau sampai ku tangkap, aku akan buat dia merasakan seberapa besar dendam keluarga Ling. Selamat datang kembali, Nona Lingyan. Sering dengar kakek Ling menyebut cucu perempuannya. Sangat bangga. Sekarang baru ketemu, ternyata memang luar biasa cantik dan anggun. Lihat, itu dia Ling Yan. Keluarga Ling memeliharanya di luar negeri selama lebih dari 20 tahun, putri kesayangan mereka. Baru saja pulang. Ayo kita cari tahu latar belakangnya. Lihat dia ini orang macam apa. Aku ulang tahun minggu lalu, papaku belikan aku anak macan kumbang hitam untuk dipelihara. Macan kumbang hitam apaan sih? Di halaman belakang rumahku, aku pelihara seekor harimau benggala sama 2 ekor singa putih. Hewan peliharaan kalian itu masih kalah. Di Villa Teluku, aku juga pelihara sepasang paus pembunuh. Nona Ling, kalau kamu? Aku pelihara seekor anjing liar. Bener-bener ngakak deh. Itu bisa dianggap hewan peliharaan? Siapa sih yang nggak punya beberapa bodyguard? Kasih waktu 10 detik. Habiskan mereka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kenapa ragu 1 detik? Jangan pukul dia, lagi pula dia melakukan ini untukku. Aku tidak memelihara orang lemah yang penuh belas kasihan. Kamu keterlaluan. Sujud. Sampai aku puas. Di buku dendamku. Kamu yang pertama. Ganteng, kenapa kamu nurut banget sama Ling Yan? Dasar bajingan, sungguh keterlaluan. Dia bayar berapa? Aku bayar 10 kali lipat. Mulai sekarang, pindah kerja, datanglah ke sisiku. Ikut aku, kamu bukan lagi anjing liar yang dihina. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Jauh dariku. Kok bisa ketat banget sih? Sakit nggak? Aku bantu lepasin ya. Pergi! Dasar tidak tahu terima kasih. Benar-benar anjing gila. Pria yang kuinginkan. Malam ini aku harus mendapatkannya bagaimanapun caranya. Kalau kita saudara, cepat kasih aku ide. Tempat hiburan seperti arena berburu.
Bisa jadi buruan Nona Zhao adalah kehormatannya. Kamu siapa? Musuh dari musuhku adalah temanku. Aku tentu saja teman Nona Zhao. Aku akan bantu atur permainan judi, lalu rebut prianya. Tapi aku nggak bisa main judi. Aku bisa dan cukup jago. Lingyan, berani taruhan nggak? Kalau kamu kalah, pinjamkan bodyguardmu buat kami mainin beberapa hari. Kalau aku menang, apa taruhan kalian? Taruhan yang nilainya nggak setara? Aku nggak tertarik. Kalau kamu menang, 3 putri keluarga kami akan jadi anjingmu selama sehari. Dia... Maaf, Nona Lingyan. Aku menang! Jangan-jangan Royal Flush? Hebat, memang Nona Zhao yang jago main. Nona Lingyan sepertinya baru pertama kali main kartu ya. Pemula selalu beruntung, bisa dapat 2 kartu as lagi. Sudah tidak bisa apa-apa lagi. Lawan terlalu kuat. Ketiga nona kaya ini jelas-jelas mau memberi pelajaran. Mengintimidasi Nona Lingyan yang baru pulang dan belum mantap. Sebelum mendiang kakek Ling meninggal, walaupun posisi pemegang kendali diserahkan ke cucunya, Tapi dia cuma seorang gadis manja. Bisa tidak mempertahankan bisnis keluarga Ling yang sebesar ini masih belum jelas. Menyerahlah kelinci kecil, Royal Flush yang paling tinggi. Kamu ngerti nggak sih? Cewek baik-baik seperti dia, mana pernah lihat suasana seperti ini? Mungkin aturan permainan poker saja, dia tidak tahu. Mending kamu main gapel saja. Mungkin bisa menang koin mainan dari anak SD. Malam ini, kamu milikku. Ada apa ini? Hai, kamu salah hitung? Ini tidak mungkin. sedang mencari Asekop. Asekop ada di tanganku. Ya ampun, ini full house. Nona Lingyan menang dengan sangat mengagumkan. Ini tidak mungkin, kamu curang. Maaf, keluarga Ling tidak pernah memelihara kelinci putih. Yang dipelihara adalah ular berbisa. Permainan zero sum. Aku tidak pernah kalah. Kim Benutingsin. Ini tidak ada hubungannya dengan keberuntungan. Dia adalah jenius matematika yang direkrut Stanford dengan beasiswa penuh di usia 14 tahun. Menghitung kartu adalah hal sepele baginya. Aku tahu kamu akan curang, jadi aku sudah memasukkan trikmu ke dalam perhitungan sebelumnya. Apa yang kami lihat? Semua itu ingin kuperlihatkan padamu. Kamu menggunakan kartu kotor untuk curang, maka aku akan memanfaatkannya untuk mengendalikanmu. Kamu paham? Tidak paham, tapi terasa sangat hebat. Bukannya kamu bilang kita pasti menang? Pembohong! Bajingan, ini semua salahmu. Apakah kita benar-benar harus menjadi anjing bagi Lingyan? Dia bukan Nona Zhao. Lalu siapa dia? Tidak pernah melihatnya. Beraninya coba bertarung lagi. Lempar dadu, 1 ronde tentukan menang kalah. Oh, tidak bisa. Nona Lingyan takut. Kalau tidak berani, taruhan batal. Tyrant, 2 kemayangan. Karena ini bertaruh tentang kepemilikanku. Bukankah seharusnya aku juga ikut serta? Karena ini bertaruh tentang kepemilikanku, bukankah seharusnya aku juga ikut serta? Selamat tinggal, Xiaoye emas, batangan untukku, kesalahan untukmu, kita semua mendapatkan apa yang kita inginkan. Dia demi aku berani bermusuhan dengan organisasi diburu di seluruh dunia. Mana mungkin dia membiarkan aku kalah dalam permainan ini? Siapa yang dapat angka besar dia yang bawa dia pergi? Kenapa? Siapa yang dapat angka kecil, dia yang bawa dia pergi. Baik, sepakat. Hebat ya. Ini dihitung 6 atau 1? Tidak masalah. Nona Lingyan. Ini angka 0. Dia jatuh cinta pada Lingyan.
Satu yang terkuat secara fisik, satu yang terpintar secara intelektual. Pasangan ini, aku pasti mendukung mereka. Target telah meninggalkan ruang pesta. Segera awasi dia. Bajingan, mau aku jadi anjingmu? Mimpi aja. Nona Zhao ya, aku bersumpah, kecepatan hidupmu runtuh. Akan lebih cepat daripada botol ini jatuh. Lebih cepat. Sampah, kau ini busuk. Koin di saku para orang tua kalian, semuanya dari keluarga Ling kami, yang jatuh dari celah jari. Aku lihat kalian berberapa. Sama seperti melihat di bawah jembatan, seperti gelandangan. Kalian berberapa sayangnya, asam hyaluronat disuntikkan ke daging babi. Cat di wajah terlalu banyak, foundation biasa tidak bisa menutupi. Kalau ada waktu, pergilah ke rumah duka cari petugas pemakaman. Belajar teknik memperbaiki bercak mayat. Besok, datanglah ke grup link kami saat jadi anjing. Jangan sampai membuatku jijik. Selamat datang semuanya, datang ke arena pertarunganku. Tidak mau jadi manusia, inilah akibatnya. Mengapa membantuku? Jangan melawan. Aku baru saja memberimu suntikan serum kebenaran. Kata-kata. Jika Kema membantu. Padahal aku sudah kalah, kamu bisa pergi dengannya. Bukankah ini yang kamu inginkan? Aku ingin. Kenapa dia diam saja? Jangan-jangan dosisnya kurang? Besok, asalkan surat nikahku dan Ling Yan sudah selesai diverifikasi. Langsung kita bertindak. Aku tidak bisa menunggu lagi. Aku ingin mereka mati. Dulu, aku sangat suka saat kamu memanggilku, Kak. Kenapa setelah pulang ke sini, kamu tidak memanggilku lagi? Pergi. Kamu kaget ya? Wajahmu sampai pucat ketakutan. Mau tidak Kak warnain wajahmu? Warna pink gimana? Aku benci kamu. Membenciku? Itu jawaban yang salah. Sayangku, main-main di ladang ranjau harus siap dengan risikonya. Jangan nanti kakimu putus kena ledakan. Baru nyalahin aku kenapa pasang ranjau. Bajingan, pergi kau. Kalau kau mau aku jadi semakin gila terus saja bicara seperti tadi. Ling Yan, aku cinta padamu. Apa katamu? Ling Yan, aku cinta padamu. Kadang-kadang, aku benar-benar ingin menembak diriku sendiri. Untuk mengingatkan agar jangan jatuh cinta. Tapi aku tidak bisa.
Aku sudah lama tahu, kita sudah tidak berada di dunia yang sama lagi. Tapi aku benar-benar ingin bersamamu. Jangan jatuh cinta. Ling Yan, di hatinya sudah ada cinta pertama yang mempesona. Kau hanya bisa menganggapnya sebagai penawar racun. Siapa yang jatuh cinta duluan, dialah yang kalah. Nona Ling Yan. Nona Ling Yan. Anak saya masih polos. Semalam dia menyinggung perasaanmu. Kami mohon kebaikan hatimu. Lepaskan keluarga kami, keluarga Zhao. Cepat minta maaf. Maaf, Kerisa. Berani-beraninya mengincar bodyguardku. Coba lihat diri sendiri, kau pikir kau siapa? Kau berani lancang padaku? Lepaskan. Jangan sentuh aku. Lepaskan. Nona Ling Yan, lepaskan keluarga kami, keluarga Zhao. Aku bersujud padamu. Ayah! Nona, di toko bunga ada mawar, ada lili. Ngapain kau cari bunga liar ini? Aku ada sesuatu untukmu. Ma, aku masih ada urusan. Tunggu aku kembali. Masuk. Wanita yang kusuruh kalian selidiki itu sekarang ada di mana? Di dekat perusahaan. Urusan keluarga Ling. Jangan kau ikut campur. Aku tidak akan ikut campur. Aku takut kau jadi lembek. Soalnya, proyek besar senilai 100 miliar ini tidak boleh ada sedikit pun kesalahan. Pergilah, tinggalkan tempat ini. 3 hari lagi aku akan mentransfer 1 miliar ke rekeningmu. 1 miliar? Xiao Ye, kau meremehkan nafsuku. Kau menghabiskan 20 juta dalam 3 tahun. 1 miliar cukup untukmu selama 150 tahun. Bahkan dengan inflasi, masih cukup untuk 100 tahun. Xiaomeng, berhentilah. Kau sudah tahu semuanya? Sejak kau muncul hidup-hidup di hadapanku saat itu, aku sudah tahu segalanya. Aku tidak berkonfrontasi denganmu karena takut kau menyakiti Ling Yan. Pergilah, tinggalkan tempat ini. Ini ultimatum terakhir. Selama aku ada, kau tidak bisa menyentuh keluarga Ling. Bagaimana jika aku tidak mau pergi? Pertemuan kita berikutnya, kita akan jadi musuh, bukan teman. Sebelum rapat dimulai, aku mau umumkan satu urusan pribadi dulu. Surat nikah aku dan Hejun sudah disahkan oleh kedutaan mulai hari ini. Kami adalah pasangan suami istri yang sah.
Bersiaplah bertindak. Urusan pribadi selesai. Sekarang urusan bisnis. Dalam setengah tahun terakhir, laba bersih grup kita turun 27%. Pangsa pasar bisnis inti hilang 9%. Dan kalian memperlakukan bisnis perusahaan seperti mesin ATM. Sampai saat ini, tidak ada satupun rencana untuk menghentikan kerugian. Mulai hari ini, seluruh pembukuan semua departemen langsung ke kantorku. Sebelum hari ini berakhir, aku ingin melihat di komputer kalian semua file yang terenkripsi. Kalau tidak, kalian semua tahu kakekku itu tegas dan tak kenal ampun, ditakuti dan dihormati semua orang. Tapi percaya atau tidak, di seluruh keluarga Ling, dialah yang paling sabar. Aku lagi rapat. Suara apa itu di luar? Lebih baik kau duduk manis saja, Nona. Aku lihat dulu. Hei Jun, kamu berani memberontak. Lihat baik-baik. Ini hasil dari penderitaanku selama ini. Begitu Ling Yan mati, aku adalah ahli waris pertama yang berhak. Keluarga Ling sudah jadi milikku. Yang mendukungku akan makmur, yang melawanku akan binasa. Sudah kuberitahu sampai di sini. Siapa yang menentang? Mimpi. Kami akan melindungi Nona Ling sampai mati. Satu, 2, 3, 4. Kalian duduk dulu saja, jangan buru-buru. Setelah selesai dengan Ling Yan, akan giliran kalian. Halo, kamu lagi ngapain? HP-nya jatuh. Bohong. Mau cari bantuan ya? Ku beritahu Xiao Ye sudah dibawa kabur pacar lamanya. Takkan ada yang datang menolongmu. Sayangku, nyawamu kuat, tapi aku yang beruntung. Kalau dulu kamu tewas dalam kecelakaan di perbatasan sana, mungkin aku takkan dapat uang keluarga Ling ini. Dalam hal ini, aku harus berterima kasih padamu. Pergi jorok sekali. Bau binatang yang menjijikan. Caci yang bagus, sombong dan angkuh. Baru ini kamu yang asli. Kamu tidak suka binatang, tapi binatang ini justru ingin membasahimu dengan baunya. Jangan sentuh aku. Sangat seru. Memukulmu membuatku bersemangat. Ling Yan, aku tahu kamu pernah tidur dengan bodyguard itu. Tapi pasti kalian belum pernah mencoba melakukannya di depan banyak orang, kan? Hei Jun, jangan lupa dulu bagaimana kamu berlutut memohon aku menampungmu. Kamu melakukan ini, tidak merasa bersalah pada keluarga Ling. Mengapa aku harus merasa bersalah pada orang lain? Ling Yan, ku beritahu. Singa tidak pernah memperhatikan pendapat domba. Lepaskan aku. Lepaskan. Dasar binatang. Lepaskan Nona besar, aku lawan kalian. Buru-buru apa? Aku sedang makan daging. Nanti kalian dapat jatah kuahnya. Jangan bergerak. Ya, nggak bergerak. Sekarang aku masih bisa bergerak, tapi itu bukan lagi keputusanmu. Hei Jun, aku benar-benar tidak mengerti. Semua yang hadir di sini adalah orang-orang licik. Kamu tidak takut mereka nanti berbalik melawanmu dan membocorkan hal ini? Mereka... Sebenarnya ada apa yang kau pegang sebagai senjata atas mereka?
Dia sedang mengorek keterangan. Ling Yan, kamu tahu kakekmu mati bagaimana? Di pesta akhir tahun grup. Dia, Nidi, dan juga dia. Mereka bergantian menghidangkan teh untuk kakek. Aku cuma menambahkan sedikit racun ke dalam teh itu. Tidak apa-apa. Tapi jika dikumpulkan dari mereka semua, itu jadi dosis mematikan. Mereka bekerja sama membunuh kakek Ling. Jadi, koordinator terpaksa mereka bergabung dengan kubu saya, ikut memberontak bersamaku. Kalian para pembunuh, membunuh kakek. Aku habisi kalian. Xiao Ye, kenapa kau di sini? Semua yang baru saja kau katakan telah disiarkan melalui satelit keluarga Ling ke seluruh dunia. Mereka bergantian menghidangkan teh untuk Bapak. Aku cuma menambahkan sedikit racun ke dalam tehnya. Aku tidak kalah. Aku harus menang. Aku pasti akan menang. Ternyata ini semua rencana Nona Ling. Demi menyelidiki kebenaran di balik kematian Bapak, dia bahkan berani mengambil risiko. Bapak di alam baka akhirnya bisa tenang. Lepaskan aku, lepaskan aku. Polisi akan segera datang. Semua yang kamu katakan tadi akan menjadi bukti di pengadilan. Kita sudah suami istri. Apa kamu mau jadi janda? Dengar ya, kalau aku ditangkap, muka keluarga Ling juga akan rusak. Akte nikahnya palsu? Hanya untuk memaksamu membelot. Tidak. Aku sudah cek tahu. HP-mu sudah diretas dari dulu. Berapa kali pun dicek, hasilnya selalu sukses. Seperti yang ku bilang tadi, apa yang kamu lihat, itu yang mau ku perlihatkan. Kenapa? Kenapa aku selalu kalah? Keluargamu. Isinya sampah semua. Semua anggota keluarga Hejon. Sampah. Kalau bukan karena aku mau kamu mengaku sendiri kalau kamu yang bunuh kakekku, mana mungkin aku biarin kamu hidup sampai sekarang. Bawa dia pergi, jangan sampai mati. Biarin setengah nyawa. Tunggu hukumannya. Bagus sekali. Bukannya kamu sama dia? Kenapa balik? Aku mau jagain kamu, nggak mau jauh. Karena aku punya alasan yang harus bikin aku balik. Karena kalungnya nggak bisa dibuka, jadi terpaksa balik. Aku ambil dari pinggir jalan, buat kamu, soalnya nggak nemu tong sampah. Bapak, aku lelah banget. Jangan takut. Aku di sini. Xiao Ye. Tidak bisa. Aku tidak yakin bisa menyelesaikannya dalam 5 menit. Xiao Ye.
Aku mau mandi dulu. Aku temani kamu. Duduk yang baik. Tenang saja. Tidak akan lebih dari 5 menit. Dia tuh tidak mencintamu. Ling Yan, dia hanya menikmati keinginan untuk menaklukkan. Jangan jatuh cinta, jangan terganggu. Di kamus orang dewasa, 4 kata yang paling memalukan adalah mempermalukan diri sendiri. Sudah lebih dari 5 menit. Perlu aku masuk? Jangan tertipu oleh perhatiannya. Dia hanya menjalankan tugasnya. Ada apa? Nggak ada apa-apa, Kak. Baju tidurku basah kuyup. Ambilkan aku yang lain. Baik. Nona, kamu lihat saja baik-baik. Bagaimana caranya aku merebut mainanmu? Kak, lampu kamar mandi rusak. Aku takut banget. Jangan takut, aku di sini. Aku akan periksa kamar mandinya. Jangan pergi. Temani aku. Baik. Aroma tubuhmu hari ini agak aneh. Kamu sedang tidak enak badan? Enggak. Itu hormon cinta kali. Kamu bilang apa? Xiao ya. Aku cinta kamu. Katakan. Kalau kamu diberi kesempatan untuk memilih lagi, apakah kamu akan memilihku? Ya, aku akan memilihmu tanpa ragu. Hidupku sebelumnya selalu suram dan tak jelas. Sampai akhirnya aku bertemu denganmu. Kamu seperti cahaya yang tak kenal aturan, menerangi diriku yang gelap. Aku menginginkanmu. Aku ingin kamu menjadi milikku. Jadi itulah sebabnya aku terus memilihmu. Selalu dengan tegas memilihmu. Kamu siapa? Kamu bukan dia. Akhirnya ketahuan juga olehmu. Memang nggak bisa bohong sama kamu, tapi buat ngecoh orang luar masih gampang banget. Aku menyamar jadi dia. Kita baru bisa dengan sah mewarisi harta keluarga Ling, memiliki kekayaan triliunan. Kita? Xiao Ye. Setelah berpisah 3 tahun, baru aku sadar. Orang yang kau benar-benar ku cintai adalah kamu. Pergi, Ling Yan di mana? Bukannya kamu suka banget dengar kata-kata cinta, aku menyamar jadi Ling Yan. Bisa ngomong banyak kata cinta sama kamu, tapi dia nggak akan pernah bilang aku cinta kamu. Diam. Aku tanya, Ling Yan di mana? Kamu tuh masuk organisasi umur 4 tahun, pernah membunuh bandar narkoba, menculik anggota parlemen. Sekarang pura-pura apa? Orang suci yang cuma mikirin cinta. Waktu itu aku sendiri aja susah selamat. Nggak ada pilihan. Sekarang aku mau pilih dia. Gak bisa kasih kamu segalanya. Ling Yan bisa kasih kamu apa? Nanti kalau dia udah bosan main sama kamu, dia tetap akan nikah sama orang kaya. Aku cuma mau tetap di sampingnya. Dengan status apapun. Pengawal, kekasih, selingkuhan. Aku nggak peduli. Kamu segitunya cinta sama dia? Ya, aku memang segitunya cinta sama dia. Xiao Ye. Bos sedang di jalan. Biar dia tahu. Akibatnya kalau dia tahu. Aku ikut kamu. Lepaskan dia. Kamu tusuk dirimu sendiri. Aku baru bawa kamu pergi. Kalau tidak, kamu harus pamit pada jenazahnya. Putri kecil hidup. Algojo mati, sangat adil.
Lingyan di mana? Sekarang kamu terluka, dia itu anak manja. Kalian berdua digabung bukan tandinganku. Aku akan membuat kalian menyaksikan satu sama lain mati di depan mata sendiri. Mana orangnya? Kamu adalah putri keluarga Ling. Kok bisa menembak? Dan jago sekali lagi. Nggak ada aturannya. Putri nggak boleh pegang senjata. Xiaoye. Tolong aku. Kamu lupa dulu kita nggak gampang melewatinya. Xiaoye. Sudah aman. Kok kamu tahu aku bisa pakai senjata? Aku pernah lihat sertifikat menembak. Namanya tertulis. Lin Xiaoyao. Kamu nggak mau cuma jadi pajangan keluarga kaya. Atau kupu-kupu yang sayapnya dipaku. Makanya, kamu pakai nama Lin Xiaoyao buat hidup yang bebas dan liar. Makanya waktu aku kehilangan ingatan, kamu kasih aku nama Xiaoyao. Ternyata kamu tahu segalanya. Aku cinta kamu. Aku juga cinta kamu. Xiaoye, ayo aku antar kamu ke rumah sakit. Enggak usah. Ada beberapa hal yang harus aku urus. Xiaoye, Xiaoye, Xiaoye. Jangan ikut aku, pulang. Jangan ikuti aku lagi, pulanglah. Xiaoye, kamu sudah berjanji padaku, kamu tidak akan meninggalkanku lagi. Orang seperti aku yang penuh dosa. Tidak punya masa depan. Semua orang terus melangkah maju. Hanya aku yang mundur. Aku lebih suka mundur ke titik awal. Kembali menjadi anak kecil berumur 4 tahun itu. Mati di malam aku diculik. Aku bisa menarikmu untuk maju. Xiaoye, aku bisa. Dengarkan. Kamu nanti akan menemukan pria baik yang sesungguhnya. Akan memiliki keluarga yang bahagia. Kalau kamu... Aku ingin selalu mengemas. Aku sangat senang. Kamu pernah mencintaiku. Xiaoye, 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 jangan. Jangan! Xiaoye. Xiaoye, jangan! Jangan. Xiaoye. 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 Ikuti pelacakan temukan Xiaoye. Siap. Dia tahu terlalu banyak rahasia kita, harus disingkirkan.
Ling Yan, jangan lupakan aku. Bertahun-tahun kemudian, dengan rambutmu yang sudah memutih, kau duduk di kursi goyang di taman. Mendengar tawa pasangan hidupmu dan anak-anakmu, akankah kau teringat pada pria yang dulu menyelamatkanmu dengan tubuh penuh luka? Xiaoye, Lupakan aku. Hiduplah dengan baik. Xiaoya. Semua orang terus melangkah maju, hanya aku yang mundur. Aku lebih memilih mundur ke titik awal, kembali menjadi anak berumur 4 tahun itu. Mati pada malam aku diculik. Ayah. Ibu. Ayah, ibu. Jangan takut ayah di sini. Ibu. Anak keluarga Ling tidak pernah menangis. Tidak pernah. Kok kamu jadi cengeng gini sih? Entah mirip siapa. Ibu tidak sayang aku lagi. Ibu memang agak galak, tapi pasti dia sayang kita. Sudah, jangan nangis lagi. Sini ibu lihat. Ciuman dong, ya. Sepanjang hari rapat terus. Laporan keuangan numpuk. Dokumen yang harus ditandatangani tidak ada habisnya. Aku sudah benar-benar muak. Tapi semua dokumen itu, kan aku yang ngurusin. Terima kasih ya, sayang. Hadiahnya ciuman ya. Rindu ya? Mana ada? Tidak ada. Taruh ini di atas. Enak tidak? Jangan bergerak, diam di situ. Ayo kita lakukan lagi. Sayang, tutup matamu. Hitung sampai 10 dalam hati. Ayah akan kembali, oke? Satu, dua. Tangan di atas kepala, jongkok. 3. Kalau tidak, hari ini adalah terakhir kalian berbuat salah. Halo putri kecil, kamu sudah bangun? Aku tadi di pantai bersama anak kita. Baik, kami juga rindu padamu. Talia, tamat. Ayah, aku sudah hitung sampai 10. Boleh buka mata sekarang? Sayang. Kali ini kita hitung sampai 20. Bagaimana? Ya. Ayo 3, 2, 1 mulai.